Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal waba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, puji syukur mari kita aturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, hari esok dan hari akan datang kiranya membawa keberkahan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Allah menciptakan makhluk, malaikat, jin, hewan, tumbuhan, dan manusia. Hanya malaikat sajalah yang Allah ciptakan tidak mempunyai hawa nafsu. Sedangkan 4 jenis makhluk yang Allah ciptakan yang tadi Al-Fakhir Buya Helmi sampaikan mempunyai nafsu. Bisa berkembang biak, bisa suka dengan sesama, dan macam-macam sebagainya. Untuk daripada itu, dalam konten kali ini banyak orang yang bertanya-tanya apakah seseorang bisa disukai oleh makhluk halus, makhluk astral, atau makhluk jin. Yang dimaksud seseorang itu adalah manusia. Apakah seorang laki-laki atau seorang perempuan bisa disukai oleh jin atau makhluk astral atau lelembut atau setan dan sejenisnya. Sahabat Buya Helmi, bahwa manusia bisa disukai oleh makhluk halus atau disebut juga dengan jin. Hadis yang meriwayatkan dari Ibnu Taimiyah, jin terkadang jatuh cinta kepada manusia sebagaimana jatuh cinta pada manusia yang lain. Sekali lagi, jin terkadang jatuh cinta kepada manusia sebagaimana manusia jatuh cinta kepada lawan jenisnya. Dan sebagaimana pula seorang laki-laki mencintai wanita, dan begitu juga wanita mencintai seorang laki-laki. Maka ia pun merasa cemburu padanya dan ia mendukung kecemburuannya itu dengan segala sesuatu yang bisa ia lakukan. Sahabat Buya Helmi, dari uraian kecemburuan itu dengan segala sesuatu yang dia lakukan, dan jika ada yang dicintai bersama dengan laki-laki atau wanita yang lain, maka terkadang ia menghukum dengan membunuhnya atau dengan cara yang lain. Sahabat Buya Helmi, dari uraian yang diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa yang pertama, jin mempunyai sifat cemburu yang sangat besar. Jika dia suka dengan wanita, atau jin itu suka dengan laki-laki, jin perempuan suka dengan laki-laki, atau jin laki-laki suka dengan wanita, maka dia akan mencoba dengan berbagai macam cara supaya wanita itu tidak disukai oleh lawan jenis sesama manusia. Berdasarkan hadis tersebut bahwa jelas manusia bisa disukai makhluk halus, dan semua kejadian tersebut adalah betul-betul kejadian yang nampak nyata pada saat sekarang ini. Banyak sekali kita lihat para artis dalam konten Buya Helmi yang lalu, ada orang yang bersetubuh, berhubungan, dia menyatakan lebih nikmat berhubungan dengan makhluk astral atau jin daripada
berhubungan dengan manusia, na'udzubillah min dzalik. Ada pula seseorang yang tidak menikah-nikah karena dia disukai oleh jin, dan macam-macam pengalaman, cerita, pembahasan dalam konten kali ini. Ini pengalaman selama 10 tahun terakhir Al-Fakhir Buya Helmi meruqyah. Rata-rata orang yang diobati, orang-orang yang diruqyah dicintai oleh jin. Contoh, di pengobatan Buya Helmi ini, dari 10 pasien ternyata 3-nya kebanyakan wanita yang disukai oleh jin. Sahabat Buya Helmi, bahwa ternyata orang ini disukai makhluk halus atau jin, kebanyakan dari mereka itu menjomblo atau menyendiri, tidak punya pacar bertahun-tahun lamanya. Karena itu memang perbuatan jin yang menjauhkan orang manusia tersebut, laki-laki atau perempuan tersebut, agar tidak disukai oleh sesama jenis, lawan jenis manusia. Salah satu ciri orang yang disukai makhluk halus yaitu tidak ada keinginan dia untuk menikah, dengan alasan macam-macam. Dengan alasan dia belum mampu, dengan alasan belum siap, dan macam-macam. Padahal itu perlu diwaspadai. Walaupun seandainya dia sudah menikah, rumah tangganya seringkali muncul perselisihan atau pertengkaran, bahkan hanya karena masalah kecil. Banyak orang disukai makhluk halus merasa bahwa dirinya disantet, bahwa merasa dirinya diguna-guna, bahwa merasanya dirinya disihir. Padahal itu hanyalah ulah jin untuk mengalihkan pikiran manusia tersebut. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, dalam konten kali ini ada beberapa ciri orang manusia yang disukai oleh jin. Hal ini terjadi karena tidak memperhatikan adab perilaku dia sehari-hari. Sahabat Buya Helmi, kalau kita perhatikan ada beberapa survei, ada kemungkinan besar 30% manusia sudah dinikahi atau menjadi istri atau suami jin. Sahabat Buya Helmi, adapun yang pertama ciri-cirinya adalah, yang pertama, dia berlama-lama di kamar mandi. Orang yang disukai makhluk halus seringkali mengalami mimpi basah. Ya, mimpi basah tanpa sebab tertentu. Yang pertama, dia selalu bermimpi basah. Ya. Orang yang disukai makhluk halus, yang pertama, dia seringkali mengalami mimpi basah, mimpi indah atau mimpi bersetubuh. Hal ini terjadi karena tidak memperhatikan adab saat dia mau tidur. Sahabat Buya Helmi, yang kedua, sering melihat seperti ada yang berbaring di sampingnya. Orang yang disukai oleh jin, oleh makhluk halus, sering merasa seperti melihat ada yang tertidur di baring tempat tidurnya bersama dia. Yang ketiga, orang yang disukai dengan orang yang disukai bangsa jin atau makhluk halus atau makhluk astral atau syaitan dan sejenisnya atau lelembut. Yang ketiga cirinya, tidak tertarik dengan lawan jenis atau enggan menikah sampai berlama-lama, sampai umurnya sudah uzur. Ya. Yang keempat, jika dia sudah menikah, ciri-cirinya yang keempat adalah rumah tangganya tidak harmonis, selalu berantem, selalu berselisih, selalu emosi. Orang yang disukai oleh jin dan sudah menikah akan muncul banyak pertikaian dalam berumah tangga. Apapun masalah ekonomi yang menyulut tabiat sehingga terjadi perselisihan. Yang kelima, mudah-mudahan ini tidak terjadi bagi kita, na'udzubillah min dzalik.
Yang kelima ciri-cirinya jijik dengan pasangan yang halal. Nggak pernah berhubungan. Istrinya minta, suaminya seperti enggan. Tidak ada gairah, tidak ada nafsu. Suaminya minta, enggan, ada saja alasannya. Capek lah, letih lah, ngantuk lah. Tidak ada gairah. Seperti tidak semangat untuk berhubungan badan antara suami dan istri. Orang yang disukai makhluk halus atau jin akan merasa jijik dengan pasangan ketiga diajak berhubungan suami istri. Itulah kurang lebih ciri-ciri orang yang disukai oleh jin. Makanya kita harus waspada. Ingat, 30% umat manusia, kebanyakan wanita, sudah menjadi istri dan disukai oleh jin. Karena perilaku manusia zaman sekarang ini. Yang pertama, dia suka memamerkan aurat. Yang kedua, terlalu berlebihan memakai wangi-wangian alias minyak wangi. Yang ketiga, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Hilmi, mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati, jin mempunyai hawa nafsu sama seperti manusia. Jin berkembang biak sama seperti manusia. Jin punya rumah sama seperti manusia. Waspada, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mohon agar Allah melindungi dari hal-hal yang demikian. Ingat sekali lagi, hampir 30% umat manusia di seluruh dunia ini sudah menjadi istri jin atau menjadi suaminya jin. Na'udzubillah min zalik. Semoga bermanfaat konten kali ini. Al-Fakhir Buya Hilmi dengan keikhlasan hati meminta kepada sahabat-sahabat Buya Hilmi dimanapun berada, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.